Potensi ekonomi lingkungan. Aktivitas kegiatan ekonomi. Aktivitas kehidupan masyarakat masa lalu. Aktivitas kehidupan masyarakat masa Hindu-Buddha. Teori proses penyebaran dan perkembangan budaya India melalui 1. Teori Brahmana. Agama Hindu masuk ke Indonesia dibawa oleh Brahmana karena Brahmana adalah kasta yang memahami dengan benar kitab Weda dan bertanggung jawab untuk menyebarkan agama Hindu. Teori Vaishya. Menurut teori ini, penyebaran budaya India dilakukan oleh pedagang India melalui jalur laut. Teori Ksatria. Agama Hindu masuk ke Indonesia oleh para prajurit India yang ingin menaklukkan Nusantara. Mereka melakukan penyebaran agama Hindu melalui penaklukan wilayah atau prajurit yang melarikan diri setelah kalah perang. Teori arus balik. Berdasarkan teori ini, penduduk Nusantara yang ulung dalam berlaut melakukan interaksi di negeri India dan pulang ke Nusantara untuk menyebarkan agama Hindu yang mereka pelajari. Aktivitas kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha dipengaruhi oleh beberapa kerajaan. 1. Kerajaan Kutai Martadipura, gerbang masa sejarah Nusantara. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur, di tepi Sungai Mahakam, dan dibuktikan dengan ditemukannya 7 buah prasasti berbentuk yupa. Prasasti yupa bertuliskan huruf Pallava dengan bahasa Sanskerta. Huruf Pallava tersebut diidentifikasi bentuk dan jenisnya berasal dari sekitar tahun 400 Masehi. Pada salah satu yupa diketahui bahwa raja yang memerintah adalah Mulawarman, anak dari Aswawarman, cucu dari Kudungga. 2. Kerajaan Tarumanagara, penanda peradaban sejarah Nusantara di Pulau Jawa. Pada sekitar tahun 400 sampai 500 Masehi, di Jawa Barat terdapat kerajaan Tarumanagara. Raja yang berkuasa adalah Purnawarman. Kerajaan Tarumanagara diidentifikasi dari berbagai penemuan dari prasasti di Ciareten, kebun kopi, jambu, pasir awi, Muara Cianten, Bogor, dan Tugu, Cilincing, Jakarta. Sementara di Desa Lebak, Banten Selatan ditemukan prasasti Munjul. Prasasti-prasasti tersebut ditulis dengan huruf Pallava dan berbahasa Sanskerta yang diubah dalam bentuk syair. Pada prasasti Ciareten didapatkan 2 tapak kaki. 2 tapak kaki dalam prasasti tersebut merupakan tapak kaki raja yang menyerupai tapak kaki Dewa Wisnu. Sedangkan pada prasasti kebun kopi terdapat gambar tapak kaki gajah raja yang dikatakan sebagai tapak kaki Airawata atau gajah Dewa Indra. 3. Kedatuan Sriwijaya, sang penguasa perairan Nusantara. Sriwijaya merupakan bentuk kekuasaan dengan sistem kedatuan. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan termegah yang ada di Indonesia pada abad ke-7. Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 605 tahun Saka atau 683 Masehi menceritakan perjalanan suci yang dilakukan oleh Daputra Hyang dengan perahu. Ia berangkat dari Minangkabau dengan membawa tentara sebanyak 20.000 orang dan berhasil menaklukkan beberapa daerah. Perjalanan ini membawa kemenangan bagi Sriwijaya dan membawa kemakmuran.
Belum dapat dipastikan di mana titik letak kerajaan Sriwijaya di Sumatera. Kekuasaan Sriwijaya diperkirakan terbentang di seluruh Sumatera sampai semenanjung Malaya dan mungkin sampai daerah Pulau Jawa bagian barat. Sriwijaya mempunyai daerah yang luas dan strategis di perairan Samudra Hindia dan Selat Malaka. Mereka mempunyai armada laut sebagai kekuatan militer yang sangat kuat. Sriwijaya juga menjadi tempat bagi pendidikan Buddha. Pendeta Itsing dalam catatannya menunjukkan bahwa sebelum ke India, beliau singgah di Sriwijaya selama 6 bulan. Pada tahun 685 Masehi, beliau kembali ke Sriwijaya dan tinggal selama 4 tahun untuk menerjemahkan berbagai kitab suci Buddha dari bahasa Sanskerta ke dalam bahasa Tionghoa. Cerita perjalanan Itsing menunjukkan bahwa Sriwijaya merupakan pusat kegiatan ilmiah agama Buddha. 4. Kerajaan Mataram kuno. Nuansa kemewahan peradaban Nusantara di Pulau Jawa. Kerajaan Mataram kuno mulai dikenal melalui prasasti yang ditemukan di desa Canggal, Baradaya Magelang. Prasasti ini ditulis dalam huruf Pallawa dan diterjemahkan dalam bahasa Sanskerta yang indah dengan bertuliskan angka 732 Masehi. Isi dari prasasti Canggal memperingati pendirian sebuah lingga atau lambang siwa di daerah Kunjarakunja oleh Sanjaya. Di kerajaan Mataram terdapat 2 wangsa, yaitu Sanjaya dan Shailendra, yang memperebutkan kekuasaan. Pada pertengahan abad ke-9, kedua wangsa bersatu dengan perkawinan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani, raja putri dari keluarga Shailendra. Bukti dari persatuan keluarga tersebut adalah Candi Plausan. Pada Candi Plausan merupakan perpaduan dari corak agama Buddha dan Hindu yang dibangun sebagai simbol persatuan dari persatuan dua keluarga melalui pernikahan Rakai Pikatan dan Pramodawardhani. 5. Kerajaan Singasari. Pendiri dinasti penguasa Nusantara. Raja pertama kerajaan Singasari adalah Ken Arok. Kitab Pararaton dan Negara Kertagama menyebutkan Ken Arok semula anak orang biasa dari desa Pangkur. Ia lahir dari seorang anak petani yang kawin dengan dewa. Setelah itu, ia diangkat anak oleh seorang pendeta yang mengabdi di Tumapel. Penguasa di Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Ken Arok jatuh cinta kepada istri dari Tunggul Ametung, yaitu Ken Dedes. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dengan kerisnya dan menikahi Ken Dedes. Ken Arok mengambil kekuasaan di daerah Tumapel. Sedikit demi sedikit, Ken Arok menghimpun kekuatan militer dan berani melepaskan diri dari Kadiri yang saat itu dipimpin oleh Kertajaya. Ken Arok dibantu oleh pendeta dari Kadiri yang berselisih dengan raja. Pada tahun 1227, Ken Arok dibunuh oleh anak tirinya Anusapati, anak dari Ken Dedes dan Tunggul Ametung, sebagai balas dendam atas kematian ayah kandungnya. Anusapati mengambil alih kekuasaan Singasari. Ia berkuasa dari tahun 1247 sampai 1248. Suatu pembunuhan terencana dilakukan oleh Toh Joyo, anak dari Ken Arok dan Ken Umang. Toh Joyo membalas dendam kepada Anusapati dan menjadi penguasa di Singasari. Pada tahun 1284, kekuasaan dipegang oleh Ronggowuni yang mengalahkan Toh Joyo.
Ronggowuni berkuasa bersama dengan Mahesa Cempaka, anak dari Mahesa Wonga Teleng, anak Ken Arok dan Ken Dedes. Pada tahun 1254, tahta kerajaan diberikan kepada anaknya, yaitu Kertanegara. Banyak ditemukan bukti tentang masa pemerintahan Kertanegara. Pada tahun 1275, Kertanegara menjalin persahabatan ke Sumatera Tengah. Sang raja mengirim pasukan ke Sumatera yang terkenal dengan ekspedisi Pamalayu untuk mempererat persahabatan dengan kerajaan Dharmasraya. Kisah ekspedisi yang berlangsung hingga tahun 1292 ini diketahui dari alas arca Amogapaca yang ditemukan di Sungai Langsat. Menurut cerita, ada utusan dari Tiongkok bernama Meng Qi, Kertanegara, yang merasa kesal memberikan penghinaan kepada Raja Tiongkok dengan memberikan luka fisik kepada utusannya tersebut. Raja Tiongkok marah dan menyiapkan armada besar untuk menyerang Singasari. Bersamaan dengan itu, Kadiri sudah mempersiapkan pemberontakan kepada Singasari. Jayakatwang, Raja Kadiri, sudah memperhatikan situasi di Singasari yang kurang pasukan akibat pengiriman ekspedisi Pamalayu dan perselisihan dengan Raja Tiongkok. Singasari diserang oleh Jayakatwang dari dua arah, yaitu utara dan selatan. Kertanegara yang sedang melakukan upacara keagamaan dengan para pendeta dan pembesar lainnya terbunuh. Singasari takluk oleh Kadiri. Namun, tidak berselang lama, pasukan Tiongkok datang dan menyerang Jayakatwang. Jayakatwang kalah telak karena pasukan Tiongkok juga dibantu oleh sisa-sisa pendukung Raja Kertanegara seperti Raden Wijaya. Raden Wijaya yang mengetahui Jayakatwang telah kalah, menyerang balik pasukan Tiongkok untuk mengusir mereka dari Pulau Jawa. 6. Kerajaan Majapahit, supremasi kejayaan Nusantara. Raden Wijaya merupakan pendiri dari kerajaan Majapahit. Raden Wijaya terkenal menjadi raja yang tegas dan bijaksana. Raden Wijaya wafat pada tahun 1309 dan dilanjutkan tahtanya oleh Jayanegara. Pada pemerintahan Jayanegara, Majapahit banyak diterpa kesulitan dalam negeri. Pemberontakan terjadi karena ketidakpuasan politik. Jayanegara wafat pada tahun 1328 Masehi. Ia tidak mempunyai keturunan. Penggantinya adalah anak wanita dari Gayatri, ibu tirinya, yaitu Bre Kahuripan, nama gelar, dan mendapatkan gelar Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani. Pada masa pemerintahan raja wanita ini timbul kembali pemberontakan. Namun, pemberontakan tersebut berhasil diredam oleh Gajah Mada yang diangkat menjadi Mahapatih. Gajah Mada menunjukkan pengabdiannya dengan mengucap sumpah palapa untuk mempersatukan Nusantara di bawah pimpinan Majapahit. Pada tahun 1350, Tribuana Tunggadewi turun tahta dan digantikan oleh anaknya, yaitu Hayam Wuruk yang lahir pada tahun 1334. Hayam Wuruk bersama Gajah Mada membangun Majapahit untuk menjadi kerajaan yang dapat mempersatukan wilayah Nusantara dan memakmurkan rakyatnya. Kekuasaan Majapahit cepat menyebar
dan berhasil menguasai daerah tahlukan seluas negara Indonesia sekarang ditambah wilayah di Semenanjung Malaya. Selain menaklukkan, beliau juga mempererat persahabatan dengan raja-raja tetangga Majapahit. Pada pemerintahan Hayam Wuruk, kemakmuran dan keamanan terwujud dengan baik. Gajah Mada wafat pada 1364 dan menimbulkan kesulitan siapa yang dapat menggantikannya. Pada tahun 1389, Hayam Wuruk wafat dan digantikan oleh menantunya Wikramawardhana. Pernikahan antara Hayam Wuruk dan salah satu selirnya mendapatkan anak laki-laki yang bernama Bre Wirabumi. Bre Wirabumi diamanahkan untuk memimpin wilayah Majapahit di daerah timur Pulau Jawa. Majapahit dikisahkan terpecah menjadi dua antara kekuasaan Wikramawardhana dan Bre Wirabumi pada peristiwa Paregreg. Peristiwa Paregreg ini berakhir dengan kalahnya Bre Wirabumi. Namun peristiwa Paregreg ini sangat berdampak bagi keturunan Majapahit. Tiongkok yang sudah sejak lama mengganggu kekuasaan Majapahit berusaha kembali memikat daerah-daerah di luar Jawa. Kalimantan Barat, Malayu dan Palembang lepas dari kekuasaan Majapahit, menyusul Malaka dan daerah lainnya yang kemudian melepaskan diri. Wikramawardhana wafat pada tahun 1429 dan kemegahan Majapahit seakan menuju ke arah keruntuhan. Peradaban Hindu-Buddha yang menjadi awal dari peradaban masa sejarah di Indonesia berlangsung berabad-abad sampai kemudian pengaruh Islam datang. Peradaban Hindu-Buddha membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Peradaban Hindu-Buddha meninggalkan banyak jejak yang masih dapat dikaji dan dinikmati oleh kalian. Masa Hindu-Buddha banyak meninggalkan peninggalan yang cukup banyak. Beberapa di antara peninggalan tersebut adalah candi, seni pahat patung, seni ukir, arca dari logam, dan hasil kesusastraan. Candi berasal dari salah satu nama untuk Dewi Durga, yaitu Candika. Bangunan candi dibangun untuk memuliakan orang yang telah wafat, khusus untuk para raja dan orang-orang terkemuka. Seni pahat patung hubungannya dengan patung dewa. Pada masa itu, seni pahat patung berhubungan dengan religiusitas. Patung-patung itu menggambarkan dewa atau dewi. Seni ukir juga biasanya menjadi pola hiasan pada dinding-dinding candi. Pola hiasan yang biasa diukir adalah makhluk-makhluk ajaib dan tumbuh-tumbuhan sesuai dengan suasana Gunung Mahameru. Macam-macam hiasan relief pada candi biasanya mengandung cerita dari kitab keagamaan seperti Ramayana, Arjuna Wiwaha, Karma Binaha, Kunjarajana, dan Panji. Arca-arca dari logam juga dihasilkan dari peradaban Hindu-Buddha. Pada umumnya arca-arca logam berukuran kecil. Barang-barang dari logam emas juga didapatkan dalam bentuk cincin, gelang, rantai, kalung, jamang, dan lain-lain. Hasil-hasil kesusastraan pada zaman Hindu-Buddha biasanya ditulis pada daun lontar. Karena ditulis di daun lontar, banyak kesusastraan yang hilang dan mudah rusak. Kesusastraan pada zaman Hindu-Buddha ditulis sebagai gancaran atau prosa dan tembang atau puisi. Ditinjau dari isi kitab kesusastraan terdiri atas tutur atau kitab keagamaan, sastra atau kitab-kitab cerita mengenai keagamaan dan kesusilaan, dan kitab-kitab uraian sejarah. Anak-anak, silakan kalian menjawab soal yang saya berikan di kolom komentar dengan melengkapi nama lengkap dan kelas.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.